Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, selama ini siapa yang dalam hidupnya mengharapkan, masih ada keinginan bahwa ingin mempertahankan sesuatu yang Allah sudah berikan? Contoh, Allah berikan dia sesuatu yang dia sayang, yang dia senang, kekayaan, jabatan, kedudukan, kesehatan, apa saja yang kita mengharapkan sesuatu yang Allah berikan itu tetap langgeng pada diri kita, milik kita. Nah, maka kalau masih ada perasaan semacam itu, dengarkan nasihat hikmahnya pagi ini. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La tatlubanna baqa'il waridati ba'da an basatat anwaraha wa uda'at asraraha falaka fillahi ghaniyun an kulli syai'in wa laysa yughnika anhu syai'un. La tatlubanna, janganlah engkau mengharapkan baqa'al waridati, tetapnya, langgengnya al-waridat, sesuatu yang datang dari Allah berupa anugerah, hidayah, apapun bentuknya. Ba'da an basatat anwaraha, setelah Allah membentangkan cahayanya, kenikmatan-kenikmatan dari waridat itu. Wa auda'at asraraha, dan setelah Allah menyingkapkan asraraha, rahasia-rahasia dari waradat yang datang pada kita dari Allah itu. Kenapa demikian? Falaka fillahi ghaniyun an kulli syai'in, karena semua yang kita butuhkan fillahi itu ada pada Allah, ya. Dan Allah itu sifatnya ghaniyun an kulli syai'in, itu kaya sifatnya, ya, mengalahkan an kulli syai'in, dari segala sesuatu. Walaysa yughnika anhu syai'un, dan tidak bisa sesuatu itu yughnika, ya, itu membuat kita, memberikan kekayaan pada kita, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Makasih. Kita nih sampai hari ini begini, ya, pada pasal kemarin saya sudah jelaskan, itu karena waridat, petunjuk, hidayah, anugerah yang Allah berikan pada kita. Gitu ya, kemarin pasalnya kan gitu ya. Ya, jadi karena Allah berikan kesehatan, petunjuk hati kita, kita sholat bisa khusyuk karena hati kita itu diberikan oleh Allah, ya, kekhusyuan. Kita bisa hadir di masjid ini itu karena kesehatan yang Allah berikan pada kita semuanya, ya. Kemudian kita bisa tahajud, bisa sholat duha, bisa baca Quran, bisa seperti ini. Ada orang yang status sosialnya, ada yang disebut orang, ya, kalau dipanggil Pak Kiai, Pak Ustadz, kalau kori, ya, orang-orang yang hebat-hebat. Nah, biasanya kita itu ketika mendapatkan sesuatu itu yang memang kita senangi itu, ya, itu biasanya kita mempertahankan status itu. Jangan sampai kehilangan pengaruh, kehilangan wibawa, ya. Sehingga orang banyak cara untuk mempertahankan itu semua dia lakukan, karena untuk supaya langgeng, supaya kekal anugerah-anugerah yang Allah berikan pada dia. Nah, ketika kita diberikan itu, kata Sayyidina Athaillah, jangan sampai kita merasa, ya, mengharapkan itu semua kekal pada diri kita. Kenapa demikian? Karena kita kesenangan, yang bahasa sekarang itu nyaman, di zona nyaman.
nyaman di zona aman. Kita ingin mempertahankan zona itu, keadaan itu. Nah, kalau itu kita merasa aman di zona nyaman itu, sehingga kita mempertahankan keadaan itu, kita takut kehilangan itu semua, ya. Karena apa? Karena kita sudah nyaman, sudah nikmat di situ, maka di sini dikatakan bahwa anugerah-anugerah yang Allah berikan pada kita itu sebenarnya hanya sarana kita bisa sampai pada Allah. Tujuan Allah itu memberikan kelebihan kita dari orang lain itu sebenarnya agar kita punya sarana untuk sampai dengan sarana itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita senang dengan zona aman itu sehingga kita berusaha maksimal untuk kekal sesuatu pada diri kita itu. Saya contohkan gitu ya. Ketika orang dipanggil ustadz, orang dipanggil kiai, orang dipanggil orang kaya dia, orang hebat dia, itu tidak sedikit orang begitu maksimalnya memperjuangkan keadaan itu sampai dia membuat pencitraan. Padahal sesuatu yang Allah berikan pada dia itu hanya sarana agar kita sampai kepada Allah. Ya. Tidak sedikit ibadah kita nggak sampai sama Allah. Ibadah kita banyak riya, banyak ujub, banyak takabur, banyak sombong, nggak sampai sama Allah. Tahajud kita kadang-kadang nggak sampai pada Allah. Saya contohkan begini, ya. Ketika kita malam-malam tahajud, kemudian pagi-pagi sholat berjamaah, tiba-tiba kita ngopi bersama teman-teman, ngomong kita tanpa kita sadari dengan teman, saya malam sholat tahajud enak banget, khusyuk banget. Kemarin bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan kita intikaf di masjid. Setelah itu dia bilang sama temannya, kayaknya saya dapat Lailatul Qadar nih, dingin banget paginya. Jadi nggak sampai yang begitu-gitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ya, falaka fillahi ghaniyun an kulli syai'. Sebenarnya diri kita itu semua yang kita butuhkan itu adalah fillah, ada pada Allah. Ibadah kita harus sampai sama Allah. Jabatan kita harus sampai pada Allah. Kekayaan kita harus sampai kepada Allah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, bahkan kurban kita pun harus sampai kepada Allah. Gitu. Nanti mau kurban nih, banyak kan? Jangan sampai enggak sampai sama Allah. Allah peringatkan tuh ya di dalam surat Al-Hajj 37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Itu daging kurban, itu darah kurban enggak sampai sama Allah. Yang sampai itu ketakwaanmu. Kata Allah gitu. Ya, jadi hati-hati itu, ya. Yang sampai agar kita sampai itu sebenarnya ketakwaan kita, bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan kita. Artinya, kurban kita harus dilandasi ketakwaan. Gitu. Kita bisa contoh dari Qabil dan Habil. Ya, dua anak Adam berkurban tapi Habil yang diterima, Qabil enggak. Kenapa? Karena Habil dilandasi oleh ketakwaan. Bukan dilandasi oleh sesuatu yang ingin mempertahankan waridat tadi. Ya, baik. Nah, kenapa demikian? Karena memang kata Syaikhuna Ta'ala, falaka fillahi ghaniyun an kulli syai'. Allah itu adalah bagi diri kita itu, ya, itu hanya adanya pada diri Allah yang punya sifat kaya dari segala sesuatu. Jadi ibadah kita bukan untuk melanggengkan status kita. Nggak ada yang statusnya langgeng, Pak, dalam hidup ini. Bahkan dalam kata-kata bijak itu nggak ada yang langgeng, nggak ada yang tetap sesuatu. Justru yang tetap itu adalah perubahan itu sendiri. Siapa yang mempertahankan keadaan? Nggak bisa, Pak. Karena memang perubahan itu sendirilah yang langgeng dalam kehidupan ini. Selama kita hidup,
Di situ perubahan yang langgeng, tidak tetap. Contoh umur kita tuh, kita nggak sadar nih, saya nggak sadar tuh. Kok saya udah tua ya? Rasanya kayak anak muda lagi. Rasanya masih muda gitu. Kok saya udah banyak sakit ya? Kok saya udah pada pegal-pegal ya? Rasanya kita masih muda. Coba tanpa kita sadari itu dari lahir kita, anak-anak kita, dari dewasa, kemudian anak muda, kemudian tua sampai sekarang. Dan ini nggak langgeng keadaan kita. Dia akan berubah terus sampai kapan? Ya sampai meninggal, udah habis. Gitu. Ini di dunia, belum lagi perjalanan lanjut kehidupan kita sampai akhirat. Gitu. Walaisa yugnika anhu syai'un, dan tidak ada yang bisa memberikan sesuatu yang engkau senangi seperti kekayaan dan seterusnya. Ya, sesuatu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat di pasal ini, ya, jangan sekali-kali kita mengharapkan sesuatu yang Allah anugerahkan pada kita itu langgeng pada diri kita. Karena kehidupan ini fana, dunia pun fana, akan hancur. Apalagi kenikmatan, apalagi semua yang Allah berikan pada kita fana. Karena sesuatu yang Allah berikan kepada kita semuanya itu dimaksudkan oleh Allah kepada kita sebagai sarana penunjang status kita sebagai Abdullah di muka bumi ini. Jadi kalau kita mempertahankan sesuatu yang Allah anugerahkan pada kita, kita berusaha maksimal untuk mempertahankan itu, maka berarti kita belum sampai sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi saya ulang pertanyaan yang awal tadi sebagai pembukaan. Masihkah kita mempertahankan status sosial kita? Masihkah kita enggak suka dengan takdir Allah begini kita? Masihkah kita membanggakan status kita sebagai apa aja? Kalau itu masih ada pada diri kita, berarti kita belum sampai sama Allah. Karena sesuatu yang Allah berikan pada kita itu hanya sarana untuk kita sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ruh kita masih hidup, masih sama dengan jasad, tapi seharusnya jiwa kita sudah sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu lalu saya kutip tuh satu ayat ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ayat ini ya menggambarkan kepada kita, artinya kaifa takfuruna billah. Kenapa engkau menjadi ingkar sama Allah, sama aku Allah, kata Allah. Wa kuntum amwatan, padahal dulu engkau mati. Sebelum ditiupkan ruh oleh Allah, kita itu berbentuk janin saja, Pak. Ya, tulang, daging itu baru begitu 3 bulan sampai 4 bulan baru ditiupkan ruh itu. Makanya tadi malam ada yang nanya sama kita. Ya. Kenapa manusia itu beda dengan makhluk lain? Kemuliaan manusia itu dibanding makhluk lain itu manusia yang paling mulia. Kita lihat tuh di dalam surat At-Tin itu. Ketika Allah katakan ya, "Wat-tini waz-zaituni wa turi sina wa hadzal baladin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Itu dasarnya ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia itu dalam ahsan. Ahsan itu kalau hasan baik, kalau ahsan lebih baik. Jadi jamak tafdil namanya. Lebih baik dari ciptaan-ciptaan. Nah, ternyata jawabannya kenapa Allah ciptakan manusia lebih baik dari makhluk-makhluk lain. Dia terkategori adalah makhluk yang mulia. Karena dalam penciptaannya Allah tiupkan ruh. Ruh Allah ditiupkan ke manusia. Kemuliaannya di situ. Maka ruh yang Allah berikan pada kita yang sifatnya sudah mulia dari Allah harus dipertahankan. Sehingga kembalinya sama Allah dalam keadaan mulia. Datangnya mulia, baliknya mulia.
Tapi kalau kita tidak bisa mempertahankan kemuliaan manusia ini, penciptaan kita ini, maka ayat selanjutnya Allah katakan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia kalau tidak bisa mempertahankan kemuliaannya ini, kebaikannya ini, kebagusannya ini, dia semena-mena, dia sesuai dengan dia aja, ya tidak memenuhi aturan-aturan yang Allah ciptakan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia berpeluang akan kami kembalikan kepada Allah, karena semuanya akan kembali fi asfala safilin, dalam keadaan yang sangat hina, serendah-rendahnya martabat, paling hina. Jadi kemuliaan kita itu Pak adalah karena Allah langsung berikan roh, tiupkan roh sama kita. Gitu. Makanya di dalam ayat lain Allah katakan nahnu aqrabu min hablil warid. Aku ini kata Allah itu lebih dekat dari urat nadimu. Karena kita adalah, nih saya katakan ya, ini ada api besar. Dikasihlah api itu, kita bakar, kita ini kasih untuk menghidupi yang lalu. Tapi tetap api yang dilaksanakan atau diberikan kepada sesuatu itu bagian dari api yang besar itu. Air. Kita kasihlah air segelas. Air yang segelas itu bagian dari air yang ada di ketel itu. Di wadah itu. Jadi kemuliaan kehebatan air itu karena memang ada dari awalnya. That's right? Ya. Jadi kita itu mulianya begitu Pak. Karena Allah sudah tiupkan ruh sama kita. Jadi tinggal jaga saja. Kalau enggak bisa jaga kita, kembali sama Allah. Radadnahu summa radadnahu fi asfala safilin. Tinggal jaga. Cuma ketika Allah berikan hidayah kepada kita, berbentuk lebih taat kita dari orang lain, lebih dermawan kita dari orang lain, lebih bagus kita dari orang lain, itu hanya sarana-sarana yang Allah berikan berbentuk waridat, yang sebetulnya waridat-waridat itu harus sampai sama Allah. Kalau dia menjadi penceramah ulung, dibayar sekali ceramah 5 juta, 10 juta, tapi dia tidak sampai sama Allah, ini yang dikhawatirkan. Kalau dia dipanggil ustadz sama orang, ya, kemudian dia mempertahankan dengan maksimal mungkin bagaimana posisi ustadz ini harus sampai, harus tetap di dia, sehingga dia takut kecewa orang tahu tentang keburukannya, dia nggak sampai sama Allah dari ustadznya itu. Kalau dia apapun bentuknya, siapapun kita lah, ya kita semua nih, apapun ya, kelebihan-kelebihan kita yang Allah tidak berikan pada kita, itu kita banggakan sehingga kita mempertahankannya, berusaha maksimal mempertahankan keadaan itu, dan keadaan itu tidak menyampaikan, lebih mendekatkan pada Allah, berarti dia dari waridat itu dia tidak paham tentang hakikat waridat yang Allah berikan. Jadi intinya sehat itu hanya jadi harus sarana untuk kita lebih dekat sama Allah. Gitu. Intinya lebih yang simpel begitu. Kita punya rezeki itu harus lebih sampai, lebih dekat, cepat, kita lebih banyak dari orang untuk sampai kepada Allah. Punya ilmu itu harus sampai kepada Allah. Ya. Nah, kalau nggak sampai sama Allah, berarti kita belum ma'rifat. Jelas Bapak, Ibu ya? Jadi kita nanti ya renungkan lagi pasal ini. Ini nasihat. Ya. Baik. Yang kedua, pasal kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat. Ini pasal kedua, ini adalah kalau bahasa hukumnya justice-nya, hukumnya, akibatnya, konsekuensinya. Kalau kita masih mempertahankan itu, nggak sampai sama Allah. Kalau kita merasa nanti kehilangan sesuatu yang Allah sudah berikan, kita kecewa dengan keadaan,
Yang dulu, yang sekarang ada menjadi tidak ada, yang dulu kaya menjadi miskin, yang dulu punya jabatan menjadi tidak, kita kecewa dengan keadaan itu, kita masih ada dalam hati kita kecewa tentang itu, keadaan itu. Ini nasihatnya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tatallu'uka ila baqa'i ghairihi dalilun ala adami wijdanika lahu. Wastihashuka li fuqdani ma siwahu dalilun ala adami waslitika bihi. Artinya apa? Tatallu'uka, keinginanmu, ila baqa'i ghairihi, kepada tetapnya selain Allah. Tetap pengennya kita sehat terus, pengennya kita ada terus, pengennya kita seneng terus, pengen begitu kita sehingga sehingga berusaha maksimal kita mempertahankan itu, keadaan itu. Kalau itu masih ada, dalilun ala adami wijdanika lahu, itu menjadi bukti ala adami wijdanika lahu, atas kita enggak adanya wijdanika. Wijdan itu ketemu, bertemu sampai lahu kepada Allah, dengan Allah maksudnya. Wastihashuka li fuqdani ma siwahu, dan kegelisahan kita li fuqdani ma siwahu, ketika kehilangan ma siwahu selain Allah. Ayam kita hilang, harta kita hilang, jabatan kita hilang, kita merasa gelisah dengan keadaan itu. Padahal ketika kita kehilangan Allah pada satu momentum, kita tidak merasa kehilangan. Maka dalilun itu menjadi sebuah bukti ala adami waslitika, atas tidak adanya sampainya dirimu bihi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya. Kalau masih ada keinginan kita seperti yang dijelaskan dalam pasal yang tadi yang saya sebutkan, ya, ila baqa'i ghairihi, akan tetapnya adanya sesuatu yang Allah berikan anugerah kepada kita, itu menjadi bukti bahwa kita belum sampai sama Allah, belum makrifat. Jadi kita ngukur sendiri itu. Kalau kita sekarang masih seperti yang dijelaskan dalam pasal itu, punya keinginan, berusaha maksimal, kemudian kita mencoba berusaha maksimal untuk mempertahankan keadaan kita, tapi keadaan itu nggak sampai sama Allah, itu jadi bukti bahwa kita belum sampai. Sampai itu wijdan itu bertemu, sampai kembali sama Allah Subhanahu wa taala, jiwanya. Kan orang ada tiga, Pak. Ada orang yang masih hidup tapi jiwanya sudah kembali sama Allah. Satu. Ada orang yang masih hidup tapi jiwanya belum kembali sama Allah. Ini dalam keadaan sekarang kita nih. Kalau sudah meninggal ada tiga tuh. Ada yang meninggal dia fisiknya, jiwanya kembali. Ada sudah kepada Allah. Ada yang fisiknya hanya kembali, jiwanya belum kembali. Ada juga yang jasadnya, ruhnya enggak kembali sama Allah. Yang meninggalnya enggak tahu di mana. Gitu. Nah, kita inginkan kita ya maksimallah ketika Allah jemput kita sudah kembali jiwanya. Apalagi kalau kita kajian hikam ini, kita diharapkan meskipun jasad kita belum kembali kepada Allah, jiwa kita sudah kembali kepada Allah. Gitu. Kita tidak menunggu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi, enggak nunggu itu lagi. Kadang orang kembali pada Allah itu nunggu itu. Begitu diucapin inna lillahi baru dia kembali sama Allah. Itu udah bagus. Tapi ada juga yang udah inna lillahi diucapkan orang-orang, dia gentayangan hidupnya masih. Bukan hidupnya, ruhnya masih gentayangan. Belum kembali sama Allah. Jadi kembali kepada Allah, jangan menunggu orang ngucapin inna lillahi. Kita harus kembali sekarang. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami ilaihi, hanya kepada Allah, raji'un, akan kembali. Pasti kan?
ya, suka enggak suka, senang enggak suka, senang, kita akan kembali kepada Allah. Sebelum orang ucapkan itu, kita harus kembali pada Allah. Salat qobliyah kita, fajar kita untuk Allah. Subuh berjamaahnya untuk Allah. Ngajinya untuk Allah. Doanya untuk Allah. Untuk kita untuk Allah. Kalau nggak doa. Saya mau tanya. Kalau kita doa untuk kita untuk Allah. Coba jawab. Dua aja pilihannya. Kalau kita berdoa untuk kita untuk Allah. Hah? Wan, kalau doa, kita doa. Allahumma inna nas'aluka salamatin. Untuk Allah, untuk kita. Untuk kita. Ini sepakatin dulu ini. Ya, kalau nggak sepakat nanti untuk kita ya, jujur ya. Kalau kita doa untuk kita, bisa jadi untuk kita, untuk orang lain, untuk ayah kita, untuk orang tua kita, untuk ibu kita, kan gitu ya. Untuk kita ya. Saya mau tanya, pernah nggak Bapak Ibu berdoa itu untuk Allah? Gimana Ustaz ngedoainnya? Saya mau tanya lagi ya, pernah nggak kita berdoa itu untuk Allah? Enggak ya? Enggak kan? Untuk kita ya, jujur ya, kita ya, untuk kita ya. Gitu. Padahal saya mau tanya, berdoa atau tidak berdoa, Allah kasih nggak kita? Kasih. Allah kasih Pak. Bapak nggak doa juga, satu hari nggak doa, diem aja, dikasih rezeki itu. Sehat dikasih nggak? Oksigen dikasih nggak? Kasih. Mata ngelihat dikasih gak? Dengar kuping dikasih gak? Kasih semua. Kenapa kita gak pernah berdoa untuk Allah? Terus di mana bedanya? Kalau kita berdoa untuk diri kita, yang biasanya kita lakukan begitu Pak. Sehingga ketika kita berdoa, begitu gak dikabulkan, kadang-kadang ngambek. Ngambek sama Allah. Apain sholat? Doa panjang-panjang gak dikabulin juga. Kenapa? Karena dia berdoanya untuk diri sendiri, sehingga dia ada kepentingan pribadi. Tapi kalau dia berdoanya untuk Allah, saya berdoa hanya Allah perintahkan, ud'uuni istajib lakum. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan kami memiliki, kata Allah, 99 nama asmaul husna. Fad'uhu biha, gunakanlah asmaul husna itu untuk kamu berdoa. Ya berdoa saja. Jadi berdoanya hanya melaksanakan perintah Allah, suruh doa. Mau dikabulkan mau tidak bukan urusannya, dia doa saja. Sebagai apa? Sebagai investasi. Investasi apa? Investasi kebaikan di akhirat, karena mengikuti perintah Allah. Itu kan jadi investasi, nabung tuh. Jadi doa karena melaksanakan perintah Allah. Gitu. Inilah bedanya antara ya, ketika kita berbicara tentang hukum dan berbicara tentang akhlak. Kalau kita berbicara tentang hukum, yaitu tadi doanya sesuai dengan keinginan kita. Yang namanya kita hidup itu pengennya lebih banyak dari ibadah. Kadang-kadang yang doanya lebih panjang dari sholatnya. Panjang banget. Boleh nggak? Ya boleh saja, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah kaji akhlak, bukan berdasarkan hukum doa itu. Dia berdoa berdasarkan akhlak. Mana bentuknya? Ya dia doa hanya melaksanakan perintah Allah. Orang dia yakin bahwa dia nggak doa juga Allah kasih. Betul? Nah kalau kita dalam hidup ini hanya bersandarkan doa, dulu sebelum kita hafal doa-doa itu dikasih nggak sama Allah? Saya mau tanya, dikasih nggak? Jadi kasih Pak. Kita belum hafal doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kan hafalnya kita baru udah tua-tua ya. Dulu belum hafal dikasih selamat nggak? Dikasih Pak. Allahumma rzuqna rizqan thayyiban halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah berikan rezeki saya ya Allah yang banyak. Ya Allah, yang besar, yang banyak ya Allah. Itu dulu sebelum hafal doa itu Allah kasih rezeki kita. Kasih nggak? Kasih. Jadi sudah saatnya doa kita itu untuk Allah, bukan untuk kita. Kita hanya melaksanakan perintah saja. Gitu.
Orang kaya, orang miskin, orang sedang, rezekinya makannya sama nggak? Satu piring. Kali orang kaya ada 5 piring makan. Enggak, Pak. Sudah ditakar itu. Rezekinya segitu. Kita semua yang hadir di sini, umurnya sudah ditentuin belum? Kapan kita berakhir? Kapan kita meninggal? Udah ditentuin belum? Udah. Lalu Ustaz, kenapa saya harus berdoa? Allahumma tawil umurona, ya Allah panjanginlah ya Allah umur saya. Ngapain panjang-panjang kalau nggak bisa ibadah? Kalau kita digunakan umur panjang bukan untuk ibadah, ngapain? Lebih banyak pertanyaannya nanti. Karena waktu satu waktu dari detik ke menit menjadi jam, hari itu semuanya penuh pertanggungjawaban. Gitu. Terus kalau saya disuruh hafal, Allahumma tawil umuran, ya Allah panjangkan usia saya. Bukan panjang dalam arti umur dari 60 menjadi 70, tidak. Tapi kualitas umur. Kualitas umur yang Allah berikan sudah tentukan, itu berkualitas, itu namanya panjang. Ada dua orang, ada usianya sama. 60 tahun, sudah ditentukan alam azalinya oleh Allah. Yang satu rajin ibadah taat, yang satu dia cuek saja. Waktu habis sampai sama 60 tahun, ya, yang satu ibadahnya rajin, bagus, dekat sama Allah, yang satunya tidak. Bahkan banyak maksiat. 60 tahun sama. Saya mau tanya, kualitasnya beda nggak? Jadi yang kita doakan itu sebenarnya adalah Allahumma ya Allah panjangkan usia saya, itu artinya panjangkan dari sisi kualitas. Bukan Allah memanjangkan narik dari 60 menjadi 70. Masih berdoa tentang dipanjangin umur? Masih kan? Nah, jadi harus memahami itu. Bukannya Allah sudah tentuin dari 60 jadi 70 karena doa kita. Enggak, Pak. Sudah ditentuin di alam azali sebelum lahir kita, lahir kapan, kemudian rezekinya berapa, rezekinya kemudian jodohnya siapa, kemudian meninggalnya kapan, udah tentuin. Tapi Allah nggak tentuin, ini masuk surga, masuk neraka. Kan Allah beli sarana. Sarana itu silakan kamu perlu. Yang kalau ada jalan baik, ada jalan buruk, itu silakan diri kita. Yang nentuin diri kita. Cuma Allah secara umum menentukan, kalau engkau baik ada surga di sana, kalau enggak baik ada neraka, tinggal kita melaksanakannya itu. Gitu ya? Betul gak? Gitu. Jangan dikatakan kita sudah tentukan nasib kita di akhirat, masuk neraka, masuk surga. Enggak zalim Allah. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah tidak pernah zalim sama hambanya. Cuma dikasih jalan tuh. Tuh, jalan tuh. Ada jalan baik ke Masjid Nurul Falah, ada jalan tidak baik tuh, ya, judi dan seterusnya. Ya silakan pilih. Tapi pilihan kita mengandung konsekuensi hukum. Apa yang kita lakukan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Baik dibalas baik, buruk dibalas. Tinggal kita tuh yang mengatur kehidupannya. Jelas ya? Nah, selanjutnya wastihashuka li fuqdani ma siwahu, kegelisahanmu li fuqdani ma siwahu karena kehilangan selain Allah. Motor hilang, anak hilang, istri hilang. Hilang maksudnya meninggal duluan. Dulu kita punya istri, sekarang enggak, sendiri. Itu ya. Itu kita dengan keadaan-keadaan itu menjadi gelisah, menjadi depresi. Kadang-kadang ada orang bunuh diri karena nggak menerima keadaan itu, ya. Itu katanya, kata Syekh Athaillah, dalilun ala adami waslitika bihi. Itu menjadi bukti bahwa engkau sebenarnya dalam hidup ini jiwamu, ruhmu belum sampai sama Allah. Orang kita dulu nggak punya, sekarang punya, nanti nggak punya lagi. Ya itu memang Allah sudah kasih. Kan saya tadi katakan bahwa semua yang dimiliki oleh kita berupa waridat, anugerah-anugerah, itu hanya Allah inginkan, maksudkan menjadi sarana pengabdian kita. Makanya seharusnya yang punya jabatan,
Dengan jabatan itu harus lebih dekat. Yang punya kekayaan harus lebih dekat dengan kekayaan. Yang punya waktu harus lebih dekat dengan waktu yang lebih dekat. Yang punya kesehatan harus lebih dekat dia dengan kesehatannya. Yang bisa melihat harus lebih dekat dengan melihatnya. Itu dia bisa melihatnya dari orang yang enggak melihat. Itu sebenarnya intinya. Jangan sesuatu yang Allah berikan itu menjadi kebanggaan yang dia berusaha maksimal untuk kekal. Menjadi kebanggaan dia sampai melakukan pencitraan untuk dia nyaman. Karena dia merasa nyaman di zona aman. Ya. Jadi kalau sekarang nih, besok-besok, ya, kalau sekarang besok-besok kan kita kan belum ada nasihat nih. Sekarang udah ada nasihat dari Syekh Athilah dalam kajian ini, ya. Nah, kalau kita merasa kehilangan sesuatu selain Allah, kita merasa kehilangan dari sesuatu yang ada menjadi tidak ada, berarti artinya belum sampai sama Allah. Kalau kita merasa kehilangan sesuatu padahal kita merasa biasa-biasa saja, kehilangan momentum bertemu dengan Allah, berarti kita belum ma'rif. Betapa ironisnya kita, ya, kalau kita merasa tidak kehilangan ketika kita ada momentum-momentum yang harus sebenarnya kita sampai sama Allah. Kalau kita pagi ini tadi sampai kita kehilangan atau nggak ada kesempatan untuk qobliyah subuh, kan berarti kehilangan Allah ya di qobliyah subuh itu ya. Tapi tidak kehilangan kita merasa sesuatu yang ada pada diri kita, berarti kita belum sampai sama Allah. Saya ulang lagi tuh kajian yang kemarin diskusi kita. Makanya tuh nanti perhatikan tuh ya, orang-orang yang hadir di sini itu orang yang udah dipanggil sama Allah tuh. Enggak semua orang terpanggil di masjid ini, Pak. Orang yang diberi waridat sama Allah. Makanya kita kasih kesempatan tuh. Lihat dulu. Mana sih yang udah selesai belum? Semua, udah selesai semua, ya. Nah, dia melaksanakan 2 rakaat qobliyah subuh, Pak. Rasul sampai kata gini loh, qobliyah subuh, dan itu tidak ada di dalam sunnah-sunnah lain, Pak. Rakaataini qabla subhi ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, setelah azan, itu lebih aku cintai dari dunia wa ma fiha, dunia dan seisinya. Dunia seisinya, Pak. Ya dunia itu kan materi-materi semua, dan wa ma fiha seisinya aku lebih cintai. Bayangin loh, Pak, kalau kita kehilangan momentum itu, ya. Sekali lagi tuh ya, saya tekankan lagi tuh. Jadi kita rapi, lihat dulu barikoma. Baru kita lihat dulu gitu. Begini, ini testimoni. Saya di atas itu ketua DKM, Pak. Bapak tahu ya, saya ketua DKM di Masjid Al-Maghfirah Diklat Mahkamah Agung di atas. Saya punya gitu, bahkan bukan seperti ini. Saya lebih canggih lagi, Pak. Pakai aplikasi Jasma. Aplikasi Jasma itu sama yang dipakai masing-masing lain. Dia pakai TV besar. Dan dia pakai digital semuanya. Ya, jadi ada tarhim, ada apa semua, dan waktu-waktunya sudah disetting di sana. Gitu. Waktunya biasanya 10 menit. Dari azan sampai iqamah. Kemudian waktunya begitu 10 menit, udah 10 menit nih. Masih ada itu orang yang baru datang pengen mengejar dia. Kan sholat qobliyah ba'diyah itu penyempurna sholat wajib, Pak. Kalau Bapak sholat subuhnya, maghribnya, asarnya, ada kurang khusyuk, ada kurang sesuatu, itu bisa disempurnakan oleh sholat sunnah. Hadisnya jelas. Jadi kalau kita menunggu orang yang sampai sudah begitu, lihat nih masih ada orang itu. Kami tunggu, Pak. Nggak boleh. Laksanakan dulu. Sebab dengan kita memberikan kesempatan itu, kita menjadi sarana orang menyempurnakan sholatnya. Luar biasa gitu. Sampai kami rubah, biarin sih. Iya, tunggu saja. Udah selesai? Bar.
Gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita lebih tertib lagi. Di sini ya, bisa kita lihat, perhatikan. Supaya apa? Supaya kita memberi kesempatan pada orang lain. Tanpa disadari, kita mendapatkan pahala dari kita menunggu orang sholat sunnah itu. Karena dia bisa menyempurnakan sholat wajibnya. Betul ya? Bapak tahu nggak filosofinya kenapa kita ada buka berjamaah tuh setiap Ramadan? Mau tanya, kenapa filosofinya? Bukan makan bersama aja Pak, di rumah lebih enak. Ya Ustaz ya? Bukan. Satu, untuk memudahkan kita sholat berjamaah. Yang kedua, setiap orang yang memberikan bukaan orang puasa, dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa itu. Kalau dia bawa 10, buka orang 10 orang karena dia dari pemberian dia, berarti pahala puasa dia pada saat itu seperti orang puasa 11 orang. Satu puasa dirinya, 10 dia memberi buka orang lain. Hebatnya Pak. Makanya Nabi Ibrahim itu saya udah ceritakan, nggak pernah buka dia dari puasanya sebelum dia mendapatkan orang yang bisa diajak berbuka. Kenapa ini dipraktekkan juga di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi? Kita Pak dikejar-kejar Pak di sana. Ayo buka di saya, buka di saya. Ya, buka di saya. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan pahalanya itu. Gitu, Masya Allah. Allah alam biswa. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan ke depan masih ada kesempatan kita memperbaiki diri kita. Enggak perlu kita gelisah dengan sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Enggak perlu kita mati-matian mempertahankan pencitraan siapapun status kita, karena semuanya itu apa yang Allah berikan itu adalah milik Allah, dan sesuatu yang Allah anugerahkan pada kita apapun bentuknya itu harus sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dah, 2 pasal aja. Masih suruk masih berapa? Hah? Udah waktu suruk? Ada. Ya, pertanyaan kita buka aja. Ada pertanyaan? Cukup? Satu ya. Bukan mendoakan Allah. Kita berdoa untuk Allah. Ya, bukan untuk kita. Iya. Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Benar Nabi mendoakan Nabi. Iya. Nah saya nanya, kok kenapa Allahnya dia berarti kalau Allah mendoakan Nabi berarti dari Allah ada Allah lagi? Nah saya kasih kan. Ya, satu tuh Pak ya. 2. Nah tadi yang Bapak mengatakan yang ada orang nanya, ya kan, yang bilang manusia paling sempurna gitu ya. Manusia paling sempurna. Sekarang saya menanya masalah malaikat, Nabi Adam. Nabi Adam kan tadi bilang sempurna kan? Kan kata malaikat apa? Yang kamu ciptakan manusia, dikurangi kata gitu kan ya. Nanti akan tumpah darah. Betul kan sekarang pada tumpah darah. Nah, bisa ditanyakan lagi. Nah sekarang Allah jangan kamu dekatkan pohon itu, ya kan? Jangan. Nah terus Adam jadi bugil dua-duanya. Kalau yang namanya orang bugil itu orang lagi belagu ya, itu kan baik. Nah itu kan dilarang. Nah, berarti ada butuh seperti kita juga. Kita puasa, ya kan? Jangan nyampur sama istri, itu ada larangannya juga. Nah kita juga diri kita datang pulang itu dilarang juga. Pertanyaannya sekarang. Iya pertanyaannya itu yang sekarang. Nah sekarang kalau itu dibilang, nah sekarang Adam bukan dari ketemu pohon, juga berkaitan pohon. Saya bilang itu Adam ya dilarang jangan nyampur sama istri gitu, bahkan panjang bulan. Maaf ya. Yang sekarang itu Pak. Ya. Boleh jadi pertanyaan saya itu kok diciptakan paling sempurna, sedangkan dia itu melanggar. Gitu. Iya, baik. Gitu Pak. Ya, sudah. Ada larangannya gitu. Sudah? Baik, 2 pertanyaan ya. Pertama, ayat yang menjelaskan berbunyi innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ketika Allah perintahkan nyatakan dalam ayat Al-Qur'an tadi, suratnya saya lupa ya. Nanti silakan dilihat lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat
itu berselawat, bukan baca salawat, berselawat. Beda. Kalau baca salawat, ya lafadznya ada. Allahumma sholli ala Muhammad, tapi berselawat kepada Nabi. Cuma nanti jangan kita lihat terjemahnya aja. Kalau kita lihat terjemahnya, kok Allah baca selawat sama Nabi, berarti ada Allah di atas Allah kan gitu. Logikanya begitu. Nah, ahli tafsir menjelaskan makna selawat Allah kepada Rasul, Nabi, itu rahmat. Sesungguhnya Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Makna solawat malaikat kepada Nabi itu mendoakan Nabi. Malaikat juga mendoakan, sama-sama makhluk. Tapi kalau Allah itu memberikan rahmat. Karena Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi, maka kita diperintahkan dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, kalau Allah aja berselawat, malaikat berselawat, kamu diperintahkan untuk baca selawat. Nah, selawat yang kita baca itu tadi yang diperintahkan itu apa sih? Berselawat kepada Rasul bagi kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau redaksi lain, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Atau redaksinya apa? Yang penting ada kalimat sholawat di sana. Jadi beda arti, Pak. Pemberian sholawat kepada Allah kepada Nabi itu bentuknya rahmat. Pemberian sholawat malaikat sama makhluk kepada Nabi itu doakan Nabi. Kita itu membaca lafaz Nabi. Allahumma ya Allah, mendoakan juga. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah sholli, kalimat fil amr. Sholli, ya Allah berikan rahmat kepada Nabi. Sekarang pertanyaannya lagi muncul. Kalau Allah sudah berikan rahmat, kenapa kita harus berikan rahmat? Mendoakan bahwa Rasul harus ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah sholli, berikanlah sholawat kepada Nabi. Padahal Allah sudah berikan. Esensinya sholawat itu bukan untuk Nabi kalau dari kita, tapi untuk kita. Karena tanpa sholawat kita sebenarnya Allah sudah beri rahmat Nabi, Rasul. Sholawat kita akan kembali kepada kita. Hadisnya, man shalla sholatan alayya sallallahu yaumal qiyamah. Siapa yang kita satu membaca salawat kepada Nabi, maka Allah berikan rahmat kita di hari kiamat. Itu intinya untuk kita. Satu. Ya, gitu. Yang kedua tentang tadi itu Nabi Adam, Siti Hawa. Ya. Ya. Ini ya, nih harus saya jelasin ya dalamnya, hikmahnya. Ya. Tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani, sesungguhnya manusia itu ciptakan dalam sebaik-baik ciptaan, termasuk Adam. Kebaikan Allah berikan pada kita dengan dasar kita, Allah berikan tiapkan ruh pada kita, itu meliputi dari mulai Adam sampai kita semua akhirnya. Tetapi tugas Nabi Adam, tugas kita mempertahankan kemuliaan itu. Nah, pada momentum itu tergoda Adam karena bujukan setan yang melalui Siti Hawa. Betul kan? Sehingga memakan buah huldi itu buah larangan. Namanya bukan huldi. Huldi itu tetap. Sebab setan dalam menggoda Nabi Adam Hawa itu bilangnya, Adam tahu nggak? Allah nggak boleh makan buah itu. Supaya kamu jangan kekal di surga. Itu makanya disebut dengan huldi. Tetapi yang membedakan Nabi Adam dengan kita, ayat selanjutnya, Bapak lihat. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Itu proses Allah beri larangan, ya, tapi dilanggar Nabi Adam. Tapi yang membedakan kita dengan Nabi Adam ayat selanjutnya.
Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Ketika Nabi Adam melanggar aturan Allah yang nggak boleh didekatin karena bujukan dari setan, akhirnya apa? Kelebihan Nabi Adam dari kita, ini di situ ayat ini. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Setelah salah, Allah kasih Nabi Adam satu kalimat, satu ungkapan yang dia bisa innallaha tawwab. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Apa taubatnya? Apa ayatnya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat yang Allah berikan kepada Adam. Udah, kalau begitu udah salah Nabi Adam. Nih, baca ini. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Maka kemudian Adam, Hawa mohon ampun, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau salah, nggak ada ayat turun sama kita. Betul? Ya udah, salah saja. Jadi kita harus memperbaiki diri sendiri. Nggak seperti Adam sebagai nabi dan nabi ya, bukan rasul ya, nabi. Itu bedanya kita kondisinya. Tapi posisinya sama, Nabi Adam sama kita sama. Yang harus mempertahankan kesucian. Waridat-waridat yang datang untuk sampai kepada Allah tadi. Jelas, Pak? Udah dijelasin dalam Al-Quran itu. Baik, tinggal kita mengamalkan saja. Ya, kalau Bapak sekarang banyak dosa, kesalahan sama Allah, itu mengamalkan kalimat yang Allah berikan pada Nabi Adam boleh, yang tadi. Mengamalkan kalimat yang diberikan kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus, Pak, di 6 bulan, Pak, di perut ikan hiu, Pak. Diterima taubatnya ya. Dikasih kalimat la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kasih Pak, tinggal kita ngamalin saja. Wallahu a'lam bishawab. Dah, begitu ya kita aja ya, karena waktu sudah suruh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan memberikan pencerahan diri kita, hati kita, qalbun kita, sehingga mudah-mudahan kita besok lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sayyidatillahi salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'thuma. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal 'arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita akhiri talim ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.